Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Hari ini kita lanjut ke materi terbaru, ya, materi bab ketiga yaitu teks anekdot. Jadi lebih khusus kita ke mengenal teks anekdot. Oke, kita langsung saja. Nah, di dalam slide ini ada pengertian dari teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Ini maksudnya adalah di mana cerita rekaan yang tidak harus didasarkan kejadian sebenarnya yang terjadi di masyarakat atau terinspirasi kejadian nyata, ya. Nah, kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan ditambahkan unsur rekaan. Dulu masyarakat menggunakan media massa cetak untuk teks anekdot karena teks anekdot itu menjadi salah satu bagian rubrik hiburan pembaca. Nah, sebuah teks anekdot itu berisikan sebuah kritik-kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, kini teks anekdot tidak hanya di media massa, ya, media cetak, melainkan di media sosial juga ada. Biasanya teks anekdot zaman sekarang itu berbentuk ya meme, ya, atau cuplikan gambar lucu sebuah postingan. Oke, sudah paham ya? Jadi di sini teks anekdot itu memiliki dua fungsi. Nah, ada fungsi primer, ada fungsi sekunder. Primer dari teks anekdot itu adalah ia sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, atau kemarahan. Sedangkan fungsi sekunder dari teks anekdot itu sebagai bahan hiburan, ya, sebagai analogi, penarikan perhatian, dan contoh adalah menjelaskan sesuatu. Nah, di sini juga teks anekdot memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama pastinya dia tentu saja sesuai dengan pengertian dari yang dijelaskan tadi. Dia memiliki tujuan itu adalah mengkritik, di mana kita menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara menyindir, ya. Contohnya layanan publik di bidang hukum, politik, sosial, dan masih banyak lagi. Lalu tujuan yang kedua itu menghibur. Tentu saja menghibur dengan membangkitkan tawa, menggairahkan, menghibur si pembaca, dan yang terakhir itu tujuannya menyampaikan pesan, ya, mana dia mengungkapkan suatu kebenaran dengan sebuah kisah singkat yang dikemas secara ringan. Oke, kita lanjut saja ke ciri-ciri teks anekdot. Ya, di buku kalian sudah ada ciri-ciri teks anekdot. Nah, cirinya yang pertama itu ya bersifat humoris, ya, atau humor atau lelucon. Nah, biasanya dia memberikan sebuah kritik dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara humoris atau lucu, ya, kisah-kisah lucu atau mungkin bualan. Lalu ciri yang kedua itu ada menggelitik. Ini maksudnya membuat si pembaca itu merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks, ya. Oke, ciri yang ketiga itu menyindir, ya. Ada unsur-unsur menyindir sebagian kelompok tertentu, ya, atau tokoh-tokoh penting, ya, sesuai dengan ciri yang keempat menceritakan orang-orang penting, ya. Ya, itu seperti pejabat atau tokoh terkenal. Tapi bisa juga menceritakan orang biasa, tujuan tertentu, lalu menyerupai dongeng, ya. Dan yang terakhir menceritakan karakter hewan dan manusia sering terhubung, gitu. Contohnya misalnya koruptor itu dianggap sebagai tikus. Nah, itu dia. Ceritakan karakter hewan dan manusia sering terhubung, gitu. Oke? Kita paham ya? Kita lanjut ke jenis teks anekdot. Nah, jenis teks anekdot ini itu terdiri 3, ya, berdasarkan sifat peristiwa, berdasarkan tokoh, berdasarkan tujuan. Berdasarkan sifat peristiwa. Nah, berdasarkan sifat peristiwa ini itu terbagi menjadi 2. Nah, ada yang anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Oke, kita bahas dari anekdot non-fiksi, di mana anekdot non-fiksi ini adalah anekdot yang menceritakan sebuah peristiwa nyata dengan tokoh
tokoh dan latar sebenarnya, ya. Biasanya pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari dapat diceritakan kembali sesuai kenyataan sebenarnya. Oke, langsung saja ke berdasarkan sebuah peristiwa yang kedua, itu ada anekdot fiksi. Nah, anekdot fiksi ini itu adalah anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau khayalan. Nah, sesuai dengan ciri yang tadi Miss jelaskan, itu bisa menyerupai dongeng, ya. Ini dia termasuk ke anekdot fiksi. Oke, kita langsung saja ke berdasarkan tokoh. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Ya, anekdot tokoh terkenal, anekdot sufi, dan anekdot binatang. Ya, anekdot yang pertama itu anekdot tokoh terkenal. Ya, bisa non fiksi, boleh fiksi, ya. Lalu ada anekdot sufi. Nah, anekdot sufi ini adalah anekdot yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama, ya. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman sehari-hari seorang sufi. Nah, tokoh dalam anekdot ini bersifat non-fiksi ataupun fiksi. Jadi dikategorikan 2. Dan yang terakhir itu anekdot binatang. Ya, anekdot binatang ini adalah anekdot yang menggunakan tokoh seekor binatang. Ya, ini mengumpamakan binatang seperti manusia. Ya, dalam anekdot ini binatang dapat berbicara dan berpikir seperti manusia. Dan tentu saja dia untuk mengkritik. Oke, kita lanjut ke berdasarkan tujuan. Nah, ini terbagi menjadi 3 juga. Dia anekdot kritik, dan ada anekdot nasihat, dan yang terakhir anekdot hiburan. Oke, sekian penjelasan Miss. Semoga kalian dapat memahami. Akhir kata Miss dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Semangat!